dipersembahkan oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Raja Ampat, warisan dunia, gugusan pulau yang sangat indah, dan air lautnya yang sangat jernih, terancam dirusak, dieksploitasi oleh perusahaan tambang. Akhirnya pemerintah bertindak tegas mencabut izin 4 perusahaan tambang. Siapa yang harus bertanggung jawab? Inilah Hot Room. Izin tambang dicabut, Raja Ampat selamat. Minggu ini, polemik terkait aktivitas pertambangan di Raja Ampat menjadi perhatian publik. Hal ini dipicu oleh adanya kekhawatiran dari sebagian kalangan masyarakat hingga pemerhati lingkungan terhadap potensi kerusakan ekosistem laut, terutama karena lokasi tambang berada di Pulau Gag yang berdekatan dengan kawasan wisata seperti PI Nemo. Karena kekhawatiran akan dampak jangka panjang terhadap ekosistem dan pariwisata, pemerintah sendiri telah mengambil langkah tegas terkait aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Di tengah riuh kontroversi tudingan kerusakan lingkungan akibat praktik pertambangan nikel di surga penyelam Papua, pemerintah kini mencabut izin usaha pertambangan atau IUP dari 4 perusahaan tambang di pulau-pulau kecil di Raja Ampat. Meskipun pemerintah telah mencabut izin usaha pertambangan, kasus tambang nikel di Raja Ampat mencerminkan konflik antara kepentingan ekonomi dan upaya melestarikan lingkungan hidup. Lalu, evaluasi apa yang akan dilakukan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan kegiatan ekonomi di surga Indonesia Timur tersebut? Serta langkah apa yang akan dilakukan dalam merestorasi wilayah pertambangan di Raja Ampat? Pemirsa, Hotman selalu berpesan dalam situasi apapun jangan lupa minum kopi 3 kali sehari tanpa gula. Bagus untuk mencegah kanker, segar dalam bekerja, dan juga untuk mencegah Anda lupa ingatan. Jangan sampai lupa sama anak istrimu. Minum kopi luwak hitam premium yang membuat Hotman segar sampai tengah malam. Mantap. Halo Pak Bupati Raja Ampat, Pak Ori Deko. Selamat Halo, Pak. malam. Selamat malam Bapak, sorry udah tengah malam di sana ya. Iya. Oke Pak, ini ada 4 perusahaan tambang dicabut izinnya. Sepertinya IUP-nya keluar semuanya baru-baru ini. Bahkan ada di tahun 2025. Apakah izin tambang ini Bapak yang ngeluarin? Silakan. Ya baik. Terima kasih. Jadi IUP yang keluar sebenarnya nih IUP yang keluar ini izin-izin lama Pak. Dari mungkin mantan bupati kami sampai dengan yang 2005. 2005 saja kami ini baru di 2025 ini kami baru dilantik tanggal 20 Februari lalu kita retret. Nah, tiba-tiba ada yang keluar tanggal 25 kan tanggal 24 bulan Februari tahun 2025 kan itu rasa ganjil begitu Bu. Jadi tidak ada satupun izin ini yang Bapak yang tanda tangan? Iya tidak ada. Jadi izin satupun tidak ada dari 4 perusahaan ini bahkan ada kami belum tanda tangan sesuatu apapun. Apa alasan utama pencabutan izin tambang ini? Dan apakah Bapak setuju, mendukung? Ya kalau dilihat pencabutan ini ya kami juga terima kasih karena tambang ini juga berada di daerah-daerah konservasi. Lalu di situ juga ada spot-spot wisata kami yang ada di situ. Jadi ya hari ini izin dicabut, tinggal bagaimana kita cari solusi lagi.
menyangkut masyarakat kami yang tadinya sudah kerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, mari kami dengan pemerintah pusat, mari bantu kami di Raja Ampat mencari solusi buat masyarakat-masyarakat yang tadi sudah dikasih kerja oleh perusahaan, tiba-tiba izin dicabut, berarti piring makan mereka pecah, sehingga kami juga takut ada timbul-timbul konflik di tengah-tengah masyarakat. Sehingga hari ini harus kita sama-sama cari solusi. Cari solusi, jangan cuma pemerintah daerah saja yang dikasih beban, kalau bisa mari kita semua sama-sama. Termasuk juga pihak-pihak dari yayasan LSM yang tadi promosi Raja Ampat berlebihan. Kerusakan alam di Raja Ampat. Padahal kalau kita lihat ini alam Raja Ampat tidak rusak. Tidak rusak seperti yang tadi diekspos sampai berlebihan, akhirnya para pengunjung wisata juga sekarang takut datang ke Raja Ampat. Nah, ini yang kita sangat sayangkan. Tadinya memang dibilang surga, kenapa? Tapi kalau sudah berlebihan kan nanti surga yang tadi disampaikan bahwa inilah surga terakhir yang ada di Raja Ampat. Akhirnya banyak juga orang tidak mau datang lihat surga itu. Mereka datang lagi pasti sudah takut. Seperti itu, Pak. Jadi secara hukum, Bapak sebagai bupati setuju 4 izin tambang ini dicabut? Kalau ya kami setuju lah, karena itu kebijakan pemerintah pusat, kebijakan presiden, sehingga izin-izin ini dicabut. Oke, baik, kalau izin ini dicabut, ya sudah, kita kembali untuk bagaimana pariwisata kita harus ditingkatkan, lingkungan laut kita, ekosistem laut kita, mari kita jaga semua sama-sama. Lalu dari hasil dari laut ini bagaimana supaya kami di daerah juga punya kewenangan untuk kelola laut-laut itu. Katanya ada 5 di sana, ada 1 lagi yang tidak dicabut. Itu kenapa itu tidak dicabut? Yang tidak dicabut ini adalah PT Gak Nikel yang berada di Pulau Gak. Dan kami lihat pulau ini juga kalau ini jauh tidak masuk daerah konservasi, itu satu. Yang kedua, waktu dipromosi bahwa kerusakan alam tidak sesuai yang di medsos, kehancuran lingkungan juga, kalau kami juga ikut lihat secara kasat mata, kenyataan tidak seperti yang dibesar-besarkan di medsos itu. Jadi menurut Bapak ini jelas-jelas 4 yang dicabut itu di daerah konservasi. Siapa yang bertanggung jawab kok tega-teganya mengeluarkan izin tersebut, nyata-nyata itu melanggar undang-undang? Apakah bupati sebelumnya? Ini kalau memang dilihat izin-izin ini keluar sebelum ada undang-undang itu. Itu satu. Yang kedua, izin ini terbit juga sebelum daerah-daerah tersebut kita sebelum diberikan undang-undang atau diberikan menyangkut daerah-daerah ini adalah daerah konservasi seperti itu. Karena undang-undang yang keluar ini yang mengatur antara pulau-pulau kecil juga, saya lihat juga ini sebelum izin itu mendahului dulu. Setelah keluar baru ada undang-undang, contoh juga undang-undang 23 tahun 2014, sedangkan izin ini sudah keluar tahun 2013. Ya. Apakah memang kondisi pulau di sana rusak gara-gara 4 perusahaan tambang ini atau bagaimana, Pak? Atau hanya baru kekhawatiran? Ya, saya kira kalau ini ya baru kekhawatiran. Memang kalau dilihat memang kalau daerah rusak, tetapi contoh di Gak, di Pulau Gak yang PT Gak Nikel sudah kelola ini, ada beberapa lokasi hektar yang sudah digali tambang, lalu ditutup, direboisasi, direklamasi lagi, lalu pindah lagi beberapa lahan ke beberapa hektar yang seperti itu bertahap. Dan menurut saya kalau di PT Gak juga untuk pengelolaannya sudah bagus, tinggal kita tingkatkanlah pengawasan supaya hal-hal yang negatif yang kita berpikir ini kita wanti-wanti, kita takut jangan sampai laut kita tercemar apa semua, sehingga saya minta juga supaya ada pengawasan yang diperketat lagi supaya kekhawatiran kita ini tidak terjadi.
Apakah masyarakat di Raja Ampat setuju pencabutan izin tambang ini atau mereka marah karena kehilangan pekerjaan? Ya, masyarakat di Raja Ampat ini ada pro dan kontrak, Pak. Jadi ada yang pro untuk tambang, karena izin dicabut mereka lagi marah, sedangkan yang kontrak yang pro untuk izin harus dicabut atau kita jaga lingkungan lagi happy ya. Sehingga pada hari ini juga saya dengan wakil bupati ada menuju ke salah satu lokasi, yaitu ya Pulau Batampele, Pulau Manyai-Pun. Kita pergi untuk bersama-sama dengan masyarakat di sana, bagaimana kita cari solusi supaya jangan sampai ada timbul gejolak-gejolak sosial antara kita atau antara masyarakat di situ, antara pro dan kontrak. Nah, sehingga kita bisa dapat juga sama-sama cari solusi. Kami minta juga dukungan-dukungan dari pemerintah provinsi maupun pusat, bahkan LSM dan pihak-pihak yang lain. Mari kita sama-sama kampanye damai, kita sama-sama juga kembalikan nama Raja Ampat yang tadi kita sudah publikasi sampai berlebih-lebihan. Nah, sehingga itu ketimbulan kekecewaan dari masyarakat adat tentang mereka yang tadi untuk mengharapkan ada tambang masuk, bisa memberikan makan untuk mereka. Hari ini izin dicabut, berarti anggaplah piring makan mereka sudah pecah. Nah, sehingga kami mengharapkan untuk kita bisa dapat mencari solusi untuk bisa jawab mereka. Kita bisa juga cari solusi untuk piring yang pecah, bagaimana kita dapat piring baru lagi untuk mereka bisa pakai makan lagi. Tapi Bapak sebagai bupati setuju gak kalau 4 perusahaan tambang seperti ini dibiarkan? Itu udah pasti akan merusak citra Raja Ampat sebagai warisan dunia yang pulau yang sangat indah. Bapak setuju gak tidak akan mungkin, tidak boleh di sana perusahaan tambang lagi beroperasi? Ya, saya mau sampaikan bahwa tambang ini juga menjamin, cuma ya tambang ini posisinya pas di ada spot-spot wisata di situ. Seperti dulu kan. Jadi kalau tambang ini bergerak ya pasti terpengaruh spot-spot wisata kita di situ. Contoh di KW ada Wayak di atas, Batampele ada Pianemo dan spot-spot indah yang di dalam laut semua di situ. Nah, seperti itu kalau tambang-tambang terjadi pasti kapal lalang-lalang ke sana juga terpengaruh semua. Jadi kalau kami ya berterima kasih karena itu daerah-daerah spot wisata yang pas mereka lagi menambang di situ. Jadi terima kasih kepada Bapak Bupati Raja Ampat yang juga setuju kalau perusahaan tambang ini dilanjutkan di Raja Ampat akan merusak warisan dunia. Terima kasih Pak, selamat malam, salam jauh nih, jarak jauh, sudah tengah malam di sana ya. Ya, terima kasih Pak. Kita ketemu lagi setelah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Dipersembahkan oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Izin tambang dicabut, Raja Ampat selamat. Ini Pak Damanik, tokoh Greenpeace. Kali ini sepertinya Greenpeace jadi pahlawan. Selama ini kan ada tukang ganggu bisnis orang aja. Coba ceritakan dulu awalnya kenapa sampai Greenpeace teriak. Kerusakan apa yang terjadi? Iya, kalau baik-baik saja tentu nggak diganggu kan gitu Bang ya. Jadi kita tidak sedang mengganggu bisnis orang. Tapi yang kita sedang soroti adalah adanya kerusakan lingkungan dan ini mengancam lingkungan Raja Ampat. Seberapa parah sudah terjadi? Sebelum seberapa parah, apa kita nunggu parah dulu Bang, baru kita selamatkan? Kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Tapi udah keburu parah. Tapi ini sudah parah. Ya. Apa yang disampaikan Pak Bupati tadi misalnya, terima kasih Pak Bupati berterima kasih bahwa izin-izin sudah dicabut. Ya. Tapi di satu sisi mengkritik Greenpeace juga membuat nama baik Raja Ampat menjadi buruk. Ya. Artinya kami melihat sebenarnya dengan mata kepala sendiri. Saya datang ke sana, kami memfoto di sana dan itu sudah berbulan-bulan Bang. Dan isu tentang Raja Ampat ini sebenarnya bukan baru kali ini diangkat. Oh, ya. Tahun 2022 Kompas juga sudah pernah meliput ke Pulau Gak. Dan
limpasan lumpurnya sudah di mana-mana. Tapi saya bahkan Kementerian Lingkungan Hidup sendiri, Bang, sudah mengatakan bahwa ada pelanggaran lingkungan hidup. Ya. Di kelimanya ini, bahkan ada juga di PT GAK, tapi Pak Menteri bilang sangat minor sekali. Jadi jangan Pak Jokowi ini sudah diekspos. Sudah, Bang. Tapi tutup begitu saja, hilang begitu saja. Hilang begitu saja, tidak digubris. Maka masyarakat ini harus bersuara, Bang. Ya. Kita harus bersuara. No viral, no ratas sekarang, Bang. Kalau tidak viral, Menteri tidak dipanggil, tidak melakukan sesuatu. Sehingga kami harus berbuat sesuatu. Greenpeace dengan masyarakat Raja Ampat, dengan pemuda Raja Ampat, itu melakukan demonstrasi, lalu kemudian kami melakukan aksi damai kemarin di Jakarta. Sehingga tagar Save Raja Ampat ada di mana-mana. Tapi jangan lupa, Bang, kawan-kawan pemuda di Raja Ampat sudah melakukan demonstrasi sejak lama. Mereka bahkan sudah pernah beraudiensi ke DPRK. Mereka sudah pernah ke Majelis Rakyat Papua. Sudah pernah ke DPR atau DPRD? DPRD tingkatnya, Bang. Oke. Bahkan DPR RI juga tahu, ada beberapa kawan-kawan dari Raja Ampat, ada Pak Riko Sia yang juga sudah tahu bahwa ada petisi. Tapi tidak digubris. Tapi tidak digubris begitu. Sehingga kita sangat membutuhkan dukungan masyarakat untuk mengepush pemerintah melakukan sesuatu, mengevaluasi kebijakannya. Tapi Bang, dengan dicabutnya 4 ini pun sudah membuktikan bahwa pemerintah mengevaluasi kebijakannya sendiri. Apakah menurut Anda ini kehebatannya, keberaniannya Pak Prabowo? Tentu tidak. Begitu, Bang. Kan kalau bukan dia perintahkan kan mungkin dicabut kan? Tidak berani. Tentu makanya kami mengapresiasi satu langkah. Tapi ini baru sedikit saja titik terang, Bang. Ada banyak yang harus dievaluasi. Ada lebih dari puluhan pulau-pulau kecil yang dibebani izin pertambangan. Dan itu salah dalam hukum. Maksudnya di Raja Ampat atau di pulau lain? Di seluruh... Termasuk di Raja Ampat dan termasuk pulau lain. Masih ada di Raja Ampat? Masih ada di Raja Ampat. PT GAK misalnya, itu bagian dari Raja Ampat. Katanya memang dia tidak masuk dalam geopark. Tentu, dia belok begitu, Bang. Tidak dan masuk itu ke Raja Ampat. Punya negara ya? Dan itu punya negara. Dan kami belum ada satupun pemerintah atau DPR ya Bang Ada Pak Toto di sini bisa kita tanya gitu ya. Apakah memang dibolehkan pertambangan mineral batubara di pulau-pulau kecil? Ada nggak yang berani menjawab boleh gitu, Bang? Kita tantang nih. Ada Pak Bahlil misalnya, ada Pak DPR misalnya. Ada tidak dari pemerintah dan legislatif yang benar-benar berani menyatakan bahwa pertambangan di pulau-pulau kecil boleh? Kita tanya ke Pak DPR, Pak Totok. Boleh nggak pertambangan di pulau-pulau kecil apalagi dengan Raja Ampat yang sangat indah? Ya gini, kalau pertanyaan itu ditujukan untuk pulau-pulau kecil pada umumnya, jawabannya sudah jelas, tidak boleh. Tidak boleh kan Pak? Tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau yang di Raja Ampat, kan sudah jelas nih pemerintah sudah nyabut. Sudah sesuai dong, artinya permintaan dari Greenpeace dan juga suara masyarakat izin pertambangan di pulau-pulau kecil ini sudah dicabut oleh pemerintah. Jadi ini sudah benar pemerintah kita apresiasi ya, terutama kepada Bapak Presiden kita Pak Prabowo yang sudah dengan tegas mengatakan cabut. Jadi Anda memuji Pak Prabowo karena rupanya sudah diributkan zamannya Pak Jokowi. Tapi kok didiamkan saja, bagaimana itu? Ya sudah lah, pokoknya sekarang ini hebat, sudah dicabut kan udah sesuai dengan undang-undang gitu. Nah, masalah GAK ini, kalau GAK ini ada masalah sendiri. Saya sebenarnya kalau menjelaskan GAK ini takutnya disalah tafsirkan oleh masyarakat. Seolah saya membela. Ya, GAK Anda ini, setuju PT GAK di situ terus? Ini jangan ngomong setuju dan ada satu lagi PT kan yang tidak dicabut izinnya? Iya, PT GAK ya. PT GAK itu kan asal mulanya ini dari kontrak karya yang lama, kontrak lama yang pertama itu. Kontrak lama ini dulu perusahaan dari Australia ini dengan perusahaan asing. Nah kemudian ada undang-undang nomor 1 tahun 2014 ya tentang pulau kecil yang dilarang itu. Ini sudah ada ini. Sudah ada sebelumnya. Sudah ada sebelumnya. Dan Bang Hotman kan juga tahu tuh kalau kontrak karya ini kan seperti pemerintah berhadapan dengan badan hukum sebagai badan hukum dan badan hukum. Jadi tidak mudah untuk itu diputus begitu saja. Bisa digugat di arbitrasi internasional. Walaupun sekarang ini informasi yang saya dapatkan, tapi saya belum mendapat kejelasan nih dari PT Antam. Saya sudah WA tapi belum ada jawaban. Apakah betul PT GAK ini 100% sudah menjadi milik PT Antam? Artinya ini sudah semua pemerintah. Jadi ini persoalan Raja Ampat ini lebih mudah karena semua sudah di tangan pemerintah.
Jadi walaupun tapi penutupan yang 4 itu saya kira harus diapresiasi, itu sudah benar. Ya. Kalau GAG-nya sendiri sebetulnya kan dari sudut dia kontrak karya, memang dia punya hak untuk terus berlanjut kegiatan itu. Yang kedua, juga GAG ini tidak berada di geopark. Jadi apakah ini juga melanggar? Ya. Kemudian PT GAG ini juga melakukan seluruh persyaratan untuk mendapat RKA, AMDAL dan lain sebagainya itu sudah dipenuhi semuanya. Bapak Komisi 12 ya? Komisi 12. Kapan? Apakah Menteri Bahlil akan dipanggil dalam waktu dekat? Ya nanti pastilah, tapi itu pimpinan, kita minta kepada pimpinan supaya tapi yang jelas yang 4 izin tambang yang dicabut itu yang salah siapa? Bupati sebelumnya. Itu yang mengeluarkan bupati ya, bukan menteri. Nah ini yang masih belum clear, saya belum jelas ini masalah perizinan itu. Yang jelas kalau IUP pertama itu kan pengajuannya memang dulu itu oleh bupati. Bupati ya. Tapi diajukan kepada pemerintah, pemerintah pusat melalui provinsi, kemudian di pemerintah pusat dan ISDM yang menetapkan apakah itu izin itu diberikan atau tidak. Terakhir evaluasinya di ISDM. Begitu. Ya. Jadi DPR semua setuju ya? Pencabutan ini? Oh setuju. Ya? Setuju. Saya dengar teman-teman nggak ada yang keberatan, semua setuju dan bagus. Ini keputusan yang bagus ya. Jadi mudah-mudahan nggak ada lagi polemik dan. Yang salah siapa dulu ini sebenarnya? Yang salah siapa? Ya kita nggak mau melihat siapa yang salah lah. Kan ini perlu dong. Ini kan masalah hukum. Ya, Bupati sebelumnya atau zamannya Pak Jokowi atau apa yang salah nih? Nah, katanya itu sudah diekspos oleh Greenpeace, sudah di demo, sudah masuk di Kompas, tapi kok tidak digubris zamannya Pak Jokowi. Gimana itu? Nah sekarang kan kepolisian ini sudah masuk nih untuk menyelidiki persoalan IUP ini siapa yang salah dan lain sebagainya. Kita tunggu saja lah. Kita tunggu saja. Kita tunggu proses hukumnya seperti apa. Oh jadi udah mulai ada penyelidikan atau apa nih? Ya informasi yang kita baca dari media seperti itu kan. Bakal ada tersangka dalam waktu dekat? Nah itu yang belum tahu, tanya ke polisi. Kita tunggu sebentar lagi apakah bakal ada tersangka atau tidak. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Dipersembahkan oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Ketemu lagi di Hot Room. Kamu percaya nggak? Saya sudah 43 tahun sebagai pengacara. Dan Anda boleh menghubungi saya tiap pagi jam 4 di kolam renang saya. Sudah dihangatkan dengan kopi luwak hitam premium hampir setiap pagi. Sampai sore 3 kali sehari, tapi syaratnya tanpa gula. Makanya daya ingat saya kencang. Ratusan perkara tetap saya ingat kapan sidangnya. Itulah kehebatan dari kopi luwak hitam premium. Daya ingat sangat terjaga. Oke? Pak Bayu, Anda sebagai bagian analisa hukum pertambangan kayak gini, apa pandangan Anda terhadap pencabutan ini dan apakah pihak yang izinnya dicabut bisa gugat balik? Silakan. Jadi begini Bang Hotman, kita perlu mendudukkan terlebih dahulu ya. Sebenarnya proses pencabutan IUP itu memang dibolehkan. Dalam konteks Undang-Undang Minerba itu diperbolehkan. Tapi perlu juga ada mekanisme-mekanisme tertentu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Mulai dari itu sifatnya teguran, adanya evaluasi, bahkan kemudian ada pencabutan IUP itu. Nah, ketika proses yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu memenuhi ketentuan undang-undang, maka sebenarnya tidak ada problem dalam proses pencabutan ini. Atau langsung cabut? Ini kalau kami lihat itu memang sudah ada penghentian sementara terlebih dahulu, kemudian ada evaluasi. Artinya memang sudah memenuhi prosedur yang ada. Bukannya saya sudah teriak langsung, saya sudah ekspos baru dicabut. Tapi pada waktu itu, sebelum ada pencabutan, Kementerian ESDM itu sudah melakukan penghentian sementara. Itu sudah mekanisme prosedur hukum. Itu kapan itu? Saya sudah teriak Greenpeace atau apa? Sesudah. Artinya memang mekanisme itu sudah ada. Dan bahkan evaluasi juga sudah dilakukan. Tapi memang perlu dilihat lebih seksama lagi bahwa ketika pencabutan itu dilakukan sepihak dan para pelaku usaha ini merasa
bahwa pencabutan itu merugikan pelaku usaha, dia bisa melakukan gugatan. Dia bisa melakukan gugatan terhadap proses pencabutan itu. Jadi memang ada mekanisme yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha ini. Yang saya tahu selama ini kontrak-kontrak pertambangan itu apalagi melibatkan asing, kalau perkara itu ke arbitrasi internasional. Kalau ini bagaimana? Kalau pencabutan izin usaha pertambangan, maka ketika izinnya dicabut, maka kita bisa melakukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara untuk melakukan proses gugatan terhadap pencabutan SK-nya tadi itu. Tapi kan kalau ada setiap kontrak itu kan sering katanya ada satu perusahaan Cina yang dicabut ya, afiliasi. Kalau yang berkaitan dengan kontrak, Bang Hotman, itu memang mekanismenya sesuai dengan ketentuan arbitrase. Apalagi itu berkaitan dengan kepemilikan saham perusahaan asing. Benar. Dan itu pernah terjadi pada waktu itu kasus Kersil Mining yang pernah digugat Indonesia pada waktu itu atas pencabutan izin usaha pertambangan secara sepihak. Tapi setelah dilakukan proses Churchill Mining ya, Churchill. Iya, Churchill Mining. Kemudian setelah dilakukan proses persidangan di arbitrase, Indonesia kemudian memenangkan itu. Kenapa? Karena terbukti bahwa proses penerbitan itu melanggar hukum. Artinya memang mekanisme itu sudah tersedia. Dalam hal ini pelaku usaha bisa memilih jalur untuk melakukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara. Kalau dalam konteks ini adalah pencabutan sifatnya izin usaha pertambangan. Karena statusnya adalah SK itu, Bang Hotman. Jadi Anda dari segi hukum melihat tindakan pemerintah Prabowo ini mencabut itu sudah tepat? Sangat tepat sekali. Dan Anda menganggap Greenpeace sebagai pahlawan kali ini atau bukan lagi sebagai pengganggu usaha? Sebenarnya kalau kita lihat pahlawan atau tidak, kita perlu petakan terlebih dahulu, Bang Hotman. Ada problem besar di dalam tata kelola pertambangan kita. Kita ketahui bahwa sejak ada peralihan dari Undang-Undang 2009 sampai Undang-Undang 2020, bahkan yang terbaru Undang-Undang 2025, itu ada perubahan mekanisme perizinan juga. Kemudian ada perubahan harmonisasi terkait regulasinya. Kita ketahui dengan kasusnya Raja Ampat hari ini, ada satu proses peraturan perundang-undangan yang disharmonisasi antara mekanisme penerbitan perizinan dalam Undang-Undang Minerba dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Yang salah siapa? Kalau kita bicara yang salah, Bang Hotman, dalam kasus 4 izin tambang ini yang salah siapa? Kita perlu melihat secara objektif. Menurut Anda siapa? Kalau kita lihat secara tata kelola, maka sebenarnya sistem tata kelola hukum pertambangan itu perlu diperbaiki. Nggak dulu, yang salah siapa ini? Tolong to the point. Kan ini kan jelas katanya melanggar. Betul. Tentu ada pelanggar. Yang salah bupati sana atau siapa? Kalau kita lihat, Bang Hotman, di dalam proses penerbitan izin, maka sebenarnya yang salah itu adalah penerbit izin, yaitu pejabat tata usaha negara. Pada waktu itu adalah bupati. Bapak Bupati Raja Ampat masih ada di Zoom ya? Halo Pak. Halo Pak. Bapak setuju dengan kata Pak Bayu, ahli hukum bidang pertambangan, bahwa yang salah dalam penerbitan 4 izin itu adalah bupati sebelumnya? Yes or no, Bapak? Ya, kalau menurut saya, ya kita tidak boleh bilang siapa yang salah. Nah, hari ini harus kita tinjau kembali. Karena pada waktu itu perizinan-perizinan ini sebelum ada penetapan undang-undang ini, undang-undang itu, bahkan penetapan daerah konservasi ini sudah duluan. Sudah duluan keluar izin-izin itu. Berarti kalau kita lihat, kalau memang izinnya sudah ada sebelum ada undang-undang tentang konservasi, jadi seolah-olah Bapak mengatakan 4 perusahaan ini tidak pantas dicabut izinnya. Tidak layak dicabut izinnya karena sudah ada sebelum undang-undang konservasi. Bukan, karena saya bilang setelah ada undang-undang konservasi, kita lihat memang daerah-daerah itu daerah konservasi, menyangkut juga kita destinasi pariwisata, daerah-daerah itu juga ada daerah konservasi dan spot-spot wisata kita juga ada di situ. Ya sebenarnya sekarang kalau kita lihat, jadi saya juga setuju kalau memang itu dicabut. Kami pada hari ini juga berterima kasih kepada Bapak Presiden. Makanya, yang sudah tolong dulu dijawab bijaksana. Poin Pak. Presiden Prabowo perintahkan cabut. Cabut kan berarti karena melanggar peraturan. Kalau ada melanggar peraturan berarti ada pejabat yang melanggar. Menurut Bapak siapa yang melanggar? Apakah bupati sebelumnya atau menteri? Karena ini kan dianggap melanggar. Kalau enggak ngapain dicabut? Siapa menurut Bapak? Bapak harus berani dulu ngomong. Kan bukan Bapak pelakunya. Siapa yang salah, bupati sebelumnya atau menteri? Hari ini kita tidak mungkin bilang siapa yang salah, siapa yang benar. Tetapi kalau memang ini sudah kayak, mari kita luruskan. Ini tidak boleh, oke lah.
Ya kita harus akui bahwa ada kesalahan begini-begini. Nah, seperti itu dan langsung kita ambil sikap bahwa si A salah dan si B yang benar. Tidak mungkin seperti itu juga, Pak. Oke, jadi Pak Bupati tidak mau mengatakan siapa. Sekarang kita ke Greenpeace. Ada peraturan yang dilanggar. Kalau ada yang dilanggar berarti harus ada pelakunya. Siapa yang salah? Ini kan Bang, kita tidak bisa merujuk pada orang ya, tapi saya setuju bahwa ini merujuk kepada pemerintah yang mengeluarkan izin. Ya, pemerintah siapa? Bupati atau menteri? Menteri dan Bupati. Karena apa? Karena kewenangan sekarang soal energi dan sumber daya mineral, termasuk mineral dan batu bara, ada di Kementerian SDM. Tapi kan izin ini keluar pada saat itu periode Bupati yang berwenang. Betul, betul. Tapi ingat Bang, bahwa kewenangannya sudah bergeser, begitu ya. Harusnya dicabut gitu. Harusnya dicabut. Artinya gini, kan dari tadi kita bilang ini sejarahnya begini, zaman dulunya begini, begitu. Nah, sekarang ada undang-undang konservasi, ada sudah perspektif yang berubah. Kenapa pemerintah tidak juga mengubah dirinya, melakukan pertobatan ekologis, begitu, bahwa ada yang salah di sini. Ketika ada yang salah, maka revisi kebijakannya. Saya setuju Bang, ada peluang gugatan dari perusahaan di sini ketika dicabut. Karena tidak bisa serta-merta pemerintah mencabut. Tentu tunggu ada dulu pelanggaran dan itu harus jelas pelanggarannya baru bisa dicabut. Tapi undang-undang konservasi kan keluar belakangan. Mereka udah dapat izin dulu. Salahnya mereka apa? Maka ketika itu harusnya pemerintah mengevaluasi keseluruhan izin-izin yang sudah diterbitkan sebelum undang-undang tersebut. Apakah ada kewenangannya? Ada. Kementerian ESDM sebagai penerbit izinnya harusnya menertibkan izin-izin ini jauh sebelum kita protes atau sebelum masyarakat protes. Nah itu kan kewenangannya ada di SDM. Mengapa SDM tidak melakukan ini? Tentu kita mengapresiasi Bang. Sudah banyak evaluasi yang dilakukan Bang. Dulu zaman KPK ada namanya clear and clean. Abang tentu tahu itu. Lalu kemudian ada yang dinyatakan tidak CNC dan ada yang dikatakan CNC. Itu adalah salah satu proses evaluasi. Tapi evaluasi ini tidak bisa semerta-merta kemudian dia CNC dan diberikan begitu. Nah, inilah yang harus kemudian dievaluasi secara menyeluruh oleh pemerintah. Makanya kita tidak sekedar bicara Raja Ampat hari ini, Bang. Pertambangan nikel ini tidak hanya ada di Raja Ampat, ada di Kabaena yang masyarakatnya di dalam tubuhnya sudah terdeteksi adanya logam berat. Lalu kemudian di Teluk Weda ada arsenik dan merkuri. Ada di beberapa tempat. Ini kan artinya kita harus mengevaluasi. Dan kewenangan ini ada di pemerintah. Pemerintah siapa? Pemerintah Pak Presiden Prabowo. Makanya kami mendesak misalnya Pak Presiden Prabowo kalau benar-benar berani dan mau mengevaluasi, jangan 4 ini. Panggil menteri. Apa yang bisa dipanggil Bang? Menteri SDM panggil, Menteri Kehutanan panggil, Menteri Lingkungan Hidup panggil. Duduk bersama. Mana yang layak, mana yang tidak layak. Tapi dari segi pengamatan Greenpeace, khusus kali ini, Anda memuji nggak keberanian Prabowo? Ada yang berbahaya dalam pujian ini Bang. Kenapa? Kalau kita puji. Karena di dalam undang-undang Bang pertambangan ini, Undang-Undang 4 2009 lalu kemudian diubah. Yang pertama adalah ada wilayah pertambangan. Di bawahnya ada wilayah usaha pertambangan. Kemudian ada wilayah izin usaha pertambangan. Ketika izinnya dicabut, tetap ada yang namanya wilayah usaha pertambangan di Raja Ampat. Artinya suatu saat masih memungkinkan untuk diberikan izin. Kalau benar-benar Pak Prabowo berani, maka tetapkan wilayah Raja Ampat bukan wilayah usaha pertambangan. Bukan wilayah pertambangan. Cuma sayang dia sudah jadi presiden. Sebelum dia jadi presiden 25 tahun dia minta nasihat saya pengacara dia 25 tahun. Oke, ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Dipersembahkan oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Ketemu lagi di Hot Room. Di segmen terakhir ini kita akan nanya singkat-singkat aja. Greenpeace, kira-kira 4 perusahaan ini sudah besar nggak investasi yang sudah masuk uangnya? Dan dia kira-kira bakal gugat balik nggak pemerintah Indonesia? Inilah yang kami takutkan sebenarnya Bang, ketika pemerintah tidak mengevaluasi secara keseluruhan dan hanya sekedar mencabut tanpa melepaskan Raja Ampat dari wilayah usaha pertambangan. Tapi dari apa yang kami lihat, kami tidak tahu angka, tentu tidak tahu angka investasi yang mereka Tapi belum besar-besar ya? Perusahaan ini perusahaan besar di beberapa tempat, terutama yang sudah melakukan eksploitasi. Maka jangan tebang pilih harusnya Bang.
ketika PT GAK meskipun dia BUMN melakukan kesalahan dan itu salah, maka nyatakanlah dia salah. Jadi jangan tebang pilih di sini karena siapapun itu punya kesamaan dalam hukum derajatnya gitu. Tapi negara yang punya loh katanya. Makanya itu Bang, kalau negara yang punya, kenapa negara nggak berani? Kan simple gitu ya. Dan kalaupun kemudian masyarakat dikatakan bahwa sudah banyak piring yang pecah dan sangat bergantung pada industri pertambangan ini, inilah yang membuktikan bahwa buruknya imajinasi ekonomi ekstraktif Bang. Sehingga ketika pemerintah hanya fokus pada industri ekstraktif, melupakan pembangunan infrastruktur lain. Kita tahu bahwa Raja Ampat, infrastruktur pariwisatanya harus didukung, tapi tidak didukung atas nama pembangunan dan hilirisasi. Terima kasih, Pak Bayu. Kalau dulu kan IUP itu selalu ada kontrak, ya, ada IUP tersendiri, ada kontraknya di mana langsung pemerintah Indonesia dengan pihak swasta. Dan di situ disebutkan arbitrase kalau terjadi sengketa. Kalau Raja Ampat ini ada kontrak seperti itu nggak? Kalau yang di Raja Ampat ini, Bang Hotman, ya, dari semua IUP yang dikeluarkan itu ada beberapa yang memang rezimnya dulu kontrak seperti GAK Nikel. Itu adalah kontrak karya. Masih yang setebal begini gitu kan? Ya, ya. Masih berlaku juga pada waktu itu. Ya. Artinya memang masih ada beberapa yang sifatnya kontrak. Dan yang lainnya itu statusnya IUP. Kalau IUP TOK tidak ada kontrak lagi ya? Kalau kontrak dengan pemerintah sebenarnya sejak rezim kontrak karya beralih ke IUP itu sudah tidak ada. Karena kalau memang hanya IUP berarti dia hanya bisa gugat ke pengadilan Indonesia. Tapi kalau ada seperti kontrak karya zaman dulu arbitrasi, dia akan pergi ke arbitrasi internasional. Itu yang bahaya. Ya, karena kalau kita digugat seperti Pertamina dulu dihukum 266 juta dolar. Pertamina dulu begitu gara-gara Kepres keluar, ya. Jadi menurut Anda masih ada resiko ya? Masih ada, sangat beresiko. Karena ada kontrak masih versi lama begitu? Betul. Pak DPR, gimana Pak? Masih nggak takut Pak negara digugat ini para investor ini? Kalau yang 4 ini menurut saya aman ini. Aman ya? Kenapa aman? Ya karena ini IUP. Oh ini tidak ada kontraknya ya? Tidak ada kontrak dengan pemerintah. Jadi ini rejim IUP ini kan rejim yang sejalan dengan konstitusi kita. Ya. Bahwa bumi, air, kekayaan di dalamnya yang terkandung dalam dikuasai negara digunakan besar kemakmuran rakyat. Ya. Jadi yang punya itu negara. Ya. Atas nama negara untuk kemakmuran rakyat. Ya. Makanya semua usaha pertambangan kita itu undang-undangnya rejimnya berubah. Ya. Semua izin usaha. Izin usaha itu kapanpun bisa dicabut kalau tidak memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan. Jadi menurut Bapak tidak ada resiko pemerintah digugat di Menurut saya tidak ada. Terima kasih Pak Bupati Raja Ampat. Apakah Bapak takut nanti aset Bupati digugat ganti rugi oleh 4 perusahaan ini, Pak? Baik, saya tidak takut karena saya tahu ada pemerintah di belakang kami, Pak. Pasti pemerintah juga topan kita, karena kita juga bagian dari pemerintah. Ya, jadi tidak takut ya? Ya, saya tidak takut karena pemerintah masih selalu bersama dengan kita. Tambahannya Bang, PT GAK ini IUP Bang. Jadi tidak ada sekarang, karena kita sudah pakai rezim izin, tidak ada lagi kontrak karya, tidak ada lagi PKP 2B. Kalau betul, dan dia memang dulunya adalah kontrak karya, maka kalau seandainya benar-benar dia ada kekhususan, maka dia harusnya jadi IUPK khusus, sama seperti Freeport. Tapi PT GAK ini kan IUP, sama seperti yang lainnya. Makanya saya bilang harusnya perlakuan hukumnya sama. Kenapa takut sama PT GAK? Padahal ya Pak Bupati, apa Pak Bupati takut sama PT GAK? Bapak kenapa tidak ikut mencabut izin PT GAK? Saya tidak takut karena tidak PT GAK, tapi PT GAK ini sudah jalan sebelum saya lahir juga PT GAK sudah duluan. Ya. Seperti itu. Jadi proses sampai kontrak karya ke-1, ke-2 jalan juga ya, itu semua kan berlaku dalam pemerintah pusat begitu Pak. Oh begitu ya. Setuju Bapak? Enggak. PT GAK ini enggak ada. Kenapa diskriminasi dia tetap bisa? Ada 5 yang dianggap di daerah situ, cuma 4 yang dicabut. PT GAK satu-satunya tidak dicabut. Sebenarnya saya sangat tidak setuju ya. Kenapa tidak setuju? Karena begini Bang Hotman, kalau misalnya memang kita ketahui PT GAK itu bagian dari pulau kecil yang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 itu bagian dari pulau kecil yang seharusnya tidak boleh pertambangan itu melakukan aktivitas di sana. Ya. Dan itu sudah jelas di pasal 35 itu bisa dicek, itu ada larangan dengan jelas. Dan ini juga setelah dijustifikasi sama putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2023. Yaitu? Itu
telah jelas menunjukkan bahwa ketika ada aktivitas pertambangan yang melakukan di daerah pulau kecil, itu harus dihentikan. Apakah Greenpeace akan melakukan tindakan hukum? Kami akan mengambil langkah apapun, Bang, untuk menyelamatkan Raja Ampat, untuk menyelamatkan wilayah Indonesia dari gempuran tambang. Termasuk menggugat PT GAT agar dicabut izinnya? Tentu kita harus ke arah sana, Bang. Dan ini demi masyarakat. Tentu kami tidak punya legal standing. Masyarakat Raja Ampat lah yang punya legal standing di sana. Oke. Untuk sementara kita mengucapkan terima kasih kepada Greenpeace atas keberaniannya yang selama ini dianggap tukang pengacau, tukang demo, tapi ternyata kali ini memikat hati rakyat. Dan juga kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prabowo atas keberaniannya. Masih ada satu lagi PT GAT yang ada di lokasi Raja Ampat. Kita tunggu permainan hukum berikutnya. Inilah Hot Room, sampai ketemu lagi. Jangan lupa nonton setiap hari Rabu jam 9 malam. Pak, silakan sini Pak. Ya. Metro TV. Dipersembahkan oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru.